Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Al-Qudran, Universitas Hukum Bung Hatta dengan nomor pokok mahasiswa 20023. Saya di sini ingin menceritakan kembali detik-detik proklamasi terbentuk BPUPKI, dan sejarah ketatanegaraan. Pertama, saya ingin menceritakan kembali terbentuk BPUPKI. BPUPKI sendiri didirikan oleh Jepang yang menjanjikan Indonesia merdeka, yang diketuai oleh Dr. Karto Rajiman Widyudiningrat. Adapun sidang pertama BPUPKI yang membahas tentang mencari dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1945. Dari 46 pembicara di dalam sidang itu, ada beberapa tokoh besar yang mengusulkan dasar negara Indonesia. Antara lain adalah Profesor Muhammad Yamin, Profesor Dr. Sutomo, dan I.R. Soekarno. Dari beberapa usulan tersebut, usulan Soekarno lain diambil dan diberi nama Pancasila sebagai dasar negara kita. Lalu sidang kedua BPUPKI yang membahas tentang Undang-Undang Dasar pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Lalu setelah sidang itu sudah tidak beberapa lama BPUPKI dibubarkan dan diganti oleh PPKI yang diketuai langsung oleh I.R. Soekarno dan Wakil Ketua Muhammad Hatta. Pada saat itu golongan muda mendesak I.R. Soekarno agar segera memproklamasikan Indonesia. Soekarno tidak mau langsung gegabah, tetapi golongan muda sangat ingin Soekarno segera memproklamasikan Indonesia. Lalu terjadilah peristiwa Rengas Dengklok, di mana I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta diculik, dibawa ke daerah Rengas Dengklok. Di sana Soekarno pun menyetujui agar segera memproklamasikan Indonesia, dan pada tanggal 16 Agustus proklamasi pun diketik oleh Sayuti Malik. Lalu pada tanggal 17 Agustus proklamasi pun dibacakan oleh I.R. Soekarno sebagai presiden sementara, dan Indonesia pun sah merdeka dengan segala kedaulatan yang ada. Adapun sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang berisi tentang pengesahannya UUD 45, dipilihnya I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Lalu dibentuknya komite-komite nasional untuk membantu tugas presiden dan wakil presiden sebelum ada MPR. Sidang kedua yang diadakan pada 19 Agustus 1945 yang berisi tentang pembagian wilayah dengan 8 provinsi. Dibentuknya komite-komite nasional dalam kurung daerah. Lalu dibentuknya 12 departemen dan 4 menteri agama. Lalu periode ketiga pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, yaitu periode federal, di mana UUD 45 diganti dengan UUD Republik Indonesia Serikat untuk sementara. Lalu yang keempat, periode keempat yang berlangsung pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 atau sering disebut Orde Lama. Di sini Undang-Undang Dasar 1945 dipakai kembali sebagai konstitusi negara. Lalu sidang ketiga PPKI yang diadakan pada tanggal 22 Agustus 1945 yang berisi tentang dibentuknya Komite Indonesia Pusat yang berpusat di Jakarta. Lalu dibentuknya Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, dibentuknya Badan Keamanan Rakyat untuk membantu rakyat-rakyat sekitar atau rakyat sipil. Lalu yang terakhir saya ingin membahas tentang sejarah ketatanegaraan Indonesia. Sejarah ketatanegaraan Indonesia memiliki 6 periode. Periode pertama pada tanggal 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949, yaitu undang-undang yang berlaku adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Lalu periode kedua pada tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, yaitu kekalahan Jepang dari Sekutu mengharuskannya melepaskan segala wilayah jajahannya. Kesempatan itulah yang dimanfaatkan Belanda untuk mengambil alih kembali bekas jajahannya di Indonesia.
Mungkin hanya ini yang bisa saya ceritakan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.